Halo teman-teman, kembali lagi pada video kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar kimia. Modul yang saya gunakan yaitu dengan model Project Based Learning atau PJBL. Pada modul ini terdapat informasi umum, di mana pada informasi umum itu pada bagian A itu identitas modul. Pada identitas modul terdapat nama penyusun, Josina KM Baik, tahun pelajaran 2024-2025, mata pelajaran kimia, jenjang SMA, kelas 11, fase F, pada semester 1, dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 1 jam pelajaran 45 menit. Pada bagian B, itu terdapat kompetensi awal. Pada kompetensi awal, yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai pembelajaran pada modul ini adalah mampu menjelaskan penerapan isomer hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada bahan bakar, pelarut, dan obat-obatan. Selanjutnya, pada bagian C itu terdapat profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila yang diharapkan dapat tercapai yaitu: yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri atau mampu bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan sendiri. Yang ketiga, bernalar kritis atau menganalisis informasi secara logis. Dan yang keempat, gotong royong atau bekerja sama dengan teman atau orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, pada bagian D, sarana dan prasarana, di mana pada sarana dan prasarana ini menggunakan buku paket kurikulum Merdeka atau modul ajar, LKPD, PowerPoint, laptop, infocus, dan alat tulis. Selanjutnya pada bagian E itu terdapat target peserta didik, di mana target peserta didik yang menjadi salah satu targetnya yaitu peserta didik atau regular tipikal, yaitu umumnya tidak kesulitan dalam mencerna dan memahami materi yang diajarkan. Yang kedua, peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda, yaitu dengan auditori, visual, kinestetik, dan juga lainnya. Yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, dan memiliki kemampuan memilih. Selanjutnya pada bagian E itu terdapat pendekatan, model, dan juga metode pembelajaran, di mana pendekatan yang saya gunakan
Mengapa parfum memiliki aroma yang wangi? Selanjutnya, pada bagian F itu terdapat kegiatan pembelajaran, di mana pada kegiatan pembelajaran ini terdapat 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit, itu pada bagian pertama. Kegiatan pertamanya yaitu peserta didik bersama guru saling memberikan dan menjawab salam serta menyampaikan kabarnya masing-masing. Yang kedua, guru mengajak untuk mengingat Tuhan Yang Maha Esa dalam hati. Yang ketiga, peserta didik dan guru berdoa untuk memulai pembelajaran, dan doa ini dipimpin oleh salah satu siswa. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran peserta didik. Setelah guru mengecek kehadiran peserta didik, selanjutnya itu guru memberikan asesmen diagnostik non-kognitif atau peserta didik menyampaikan perasaannya yang sedang dirasakan hari ini. Selanjutnya, peserta didik bersama guru membuat kesepakatan kelas bersama. Setelah membuat kesepakatan kelas bersama, guru memberikan hak persepsi untuk peserta didik bertanggung jawab dengan guru terkait materi yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu tentang isomer pada hidrokarbon untuk menerima informasi baru. Anak-anak ibu yang hebat, coba kalian dengarkan pendapat kalian, apakah isomer hanya terjadi pada hidrokarbon? Selanjutnya, peserta didik diberikan motivasi agar tetap semangat dalam belajar. Dalam bidang kimia dan rekayasa, bahan sangat tergantung pada pemahaman kimia tentang struktur molekulernya. Kita memahami isomerisme, kita dapat membuka peluang yang besar di jenjang karir atau industri kimia serta farmasi. Selanjutnya, guru menjelaskan bahwa hari ini peserta didik akan melakukan sebuah proyek yang bertujuan untuk memahami dan mencari tahu tentang penerapan isomer dalam kehidupan dan produk kimia. Selanjutnya itu kita masuk pada kegiatan inti, di mana pada kegiatan inti ini dengan alokasi waktu 70 menit dengan sintak yang pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar, yaitu pada bagian pertama guru menanyakan video pembelajaran terkait materi isomer pada hidrokarbon. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, kepada peserta didik, mengapa hidrokarbon memiliki isomer yang sama namun memiliki sifat yang berbeda. Selanjutnya, pada sintak yang kedua yaitu mendesain atau membuat perencanaan proyek. Dengan langkah pertama yaitu guru membagi peserta didik dalam 2 kelompok. Yang
kalian sesuai dengan arahan dari guru, kemudian berilah tanda centang pada kolom berikut yang benar-benar sesuai dengan teman kalian. Dengan keterangan SB sama dengan sangat baik, B sama